Ini bertasbih dalam kondisi seorang anak yang dimarahi orang tua. Sebenarnya kalau saya amati, saya teliti beneran, banyak dari jamaah itu yang saya kasih tahu kalau kamu dimarahi orang tua itu bertasbihlah, jangan dilawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semua? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Pak Ji, makanya apa Ji? Ini saya tertarik dengan penjelasan Ustadz kalau marah dengan orang tua itu banyak berakibat kematian, Ustadz. Nah, gimana seorang orang tua ini menjadi kalau marah itu menyumpah serapah ke anaknya, Ustaz. Nah, yang pertama, apakah sumpah serapahnya itu dikabulkan Allah? Yang kedua, anaknya ini marah tapi diem. Nah, marah diemnya ini juga ikut menjadi dosa, Ustaz. Iya, sebenarnya kalau sumpah serapah itu kan bukan persoalan dikabulkan oleh Allah ya. Perkataan maksudnya, orang tua itu. Ya, perkataan orang Muslim itu adalah doa. Jadi kalau dia itu dianggap doa kan Allah tinggal milih aja. Yang ini coba saya kabulkan agar menjadi ujiannya dia. Kan sumpah serapah nih. Kemudian apa yang terjadi pada anaknya? Nah, orang tuanya mau ngapain dengan terjadi dengan anaknya ini? Mau nyumpahin atau mau nyesel atau mau bagaimana? Sebenarnya ini akan saling menguji antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua itu sebenarnya saling menguji. Makanya kita harus hati-hati. Kenapa kita harus menjaga agar diri kita dan keluarga kita itu jangan sampai terkena api neraka. Itu kita jaga. Makanya orang tua jangan sumpah serapah. Sebagian saudara-saudara kita itu kalau anaknya nakal itu didoakan, boleh. Iya. Jangan gitu anak soleh, gitu boleh, itu baik sebenarnya. Ya, itu baik sebenarnya ya. Jangan gitu anak soleh, tetapi persoalannya bukan cuma doa. Anak yang nakal besoknya atau kelihatan sudah mulai nakal, itu tetap ada genetik dari orang tuanya. Negatif. Iya, genetik yang tidak baik dari orang tuanya. Karena itu cara Allah menguji orang tuanya, tahu nggak sebenarnya dosa ayah dan ibunya itu dengan melihat anaknya yang seperti ini. Makanya ada kasus dan banyak kasus yang saya alami, orang tua yang anaknya setelah kuliah itu malah sering tidak menghormati orang tuanya. Setelah menikah malah hobinya marah sama orang tuanya. Saya sering bertanya, apakah dulu bapak ibu sering membanggakan anaknya? Rata-rata begitu. Jadi dia dibalik oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan karena anaknya harus dibanggain, tidak boleh. Itu anak itu titipan dari Allah Ta'ala. Tetap aja doa yang baik. Menyalahkan anak ya juga tidak boleh, karena itu titipan Allah Ta'ala. Kalau ada kekurangan dari anak kita, ya kita nasihati yang baik, kita bimbing. Kalaupun ada kebaikan dari anak kita, itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Tidak perlu kita banggakan, biasa saja. Kalaupun Allah melebihkan rizki kepada kita, itu dari Allah Ta'ala. Seperti itu. Makanya, kalau ada orang tua sumpah serapah itu, ya besok anaknya begitu-begitu aja. Persoalan hidupnya bermasalah, seperti itu. Kalau haji dulu disumpahin enggak? Enggak ya. Makanya haji kan kelihatan tidak bermasalah. Maksudnya gini, Ustaz. Si anak yang dimarahin orang tua sumpah serapah, dia langsung ngomong ke saya, Ustaz, ngadu ceritanya. Emang
makbul apa doanya? Orang dia aja begitu, seperti itu Ustaz. Wah. Itu tetap akan menjadi catatan. Kalau anak seperti itu juga menantang. Oh iya. Nggak boleh, harusnya mendoakan. Itu menetralisir sumpah serapahnya orang tua itu. Jadi kalau orang tua sumpah serapah, anak itu malah yang pertama malah bertasbih terus sampai orang tua itu diam itu bertasbih terus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena memang itu diajarkan oleh Rasul, yaitu melalui apa? Salah satunya, umpamanya kalau kita itu sholat berjamaah, imam salah dalam melakukan sesuatu kan kita bertasbih. Ya seperti itu. Jadi kesalahan bukan dilawan, tapi dinetralisir dengan bertasbih. Satu itu. Kemudian setelah selesai bertasbih, doakan orang tua akan menjadi orang tua yang soleh atau soleha. Nah ini anak aman. Anak ini benar-benar anak, insya Allah mudah-mudahan kalau itu dia istiqomah di titik-titik seperti tersebut, mudah-mudahan dianggap soleh oleh Allah Ta'ala. Ya kan, jadi tidak boleh seperti memang makbul apa ya nggak boleh, itu nantang namanya. Jadi dengan merasa orang tuanya seperti itu dia tahu kalau orang tuanya nggak dikabulin sama Allah Ta'ala. Nah, reaksinya apa dengan orang tua seperti itu? Nah, ini anaknya malah emang makbul dikabulkan sama Allah Ta'ala atau diijabah. Oh, itu nantang. Salah juga. Itu salah. Nah, ini anak tidak boleh seperti itu. Nah, kalau mamanya kebalik, orang tuanya salah dikit-dikit lah. Nah, malah anaknya begini-begini. Oh, hati-hati nih. Ini biasanya tung muda sama tung remaja, tung muda sama tung tua. Gitu. Nah, ini hati-hati karena memang berkata atau menyimpan marah tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Tetap kita harus ingat kepada Allah Ta'ala dalam segala keadaan. Keadaan senang kita bersyukur terus-menerus. Keadaan yang nyantai bertasbih muji Allah. Keadaan yang gawat dimarahin orang tua kan gawat itu ya. Karena kalimatnya bisa macam-macam, tetap aja bertasbih kepada Allah Ta'ala. Khususnya bertasbih ya. Nanti kalau ada kalimat yang gawat nih, haji juga harus bertasbih. Cuci pakaian ya, subhanallah. Setrika ya, subhanallah. Nah Pak Ustadz, ini tadi kan bengkak jantung itu menyimpan marah, bisa dengan orang tua atau pasangan. Nah, ketika terjadi satu percekcokan itu Pak Ustadz ya, supaya tidak menyimpan marah, apa yang harus dilakukan? Apa ngedumel aja gitu atau kan takut jantungnya bengkak itu nanti? Apa yang harus? Ya kan tadi saya udah bilang. Tasbih. Ya bertasbih. Di samping itu ya tasbih aja nggak selesai di samping itu. Kan udah saya bilang, wah ini Pak Tung ini bahaya ini. Kan barusan saya diam. Masih ditanya. Maksudnya setelah ngebales tuh menyadari boleh bertasbih. Atau nggak usah ngebales. Iya, kebetulan ngebales gitu Ustaz. Ya, kan terjadi gitu. percekcokan. Kalau lupa itu istighfar. Ya, kalau lupa istighfar. Kemudian bertasbih sambil mendengarkan. Karena ini bertasbih dalam kondisi seorang anak yang dimarahi orang tua. Sebenarnya kalau saya amati, saya teliti beneran, banyak dari jamaah itu yang saya kasih tahu kalau kamu dimarahi orang tua itu bertasbihlah, jangan dilawan. Tapi kalau nangis boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, silahkan nangis. Tapi bertasbih ini pelan-pelan tapi pelan, jangan kencang. Di depan ya di depan tapi ya jangan kencang gitu loh, Ci. Sulit banget itu. Kecuali itunya yang marah beda. Itu kencang nggak apa-apa, Ci. Nyantai malah. Nyantai itu. Subhanallah gitu. Tapi ya pelan. Kalau memang normal seperti ini pelan, tundukkan kepala, bertasbihlah seperti itu. Nah, insya Allah biasanya kalau anak yang dimarah sama orang tua, dimaki sama orang tua atau mertua, dia bertasbih. Ini yang saya amati, jujur ya. Ini rahasia tapi udah nggak jadi rahasia umum. Umum nggak tahu masalahnya. Tapi ini saya beritahu. Hampir jamaah yang bertanya tentang begitu kepada saya, rezekinya itu langsung ditambahkan oleh Allah. Itu saya juga nggak tahu kenapa seperti itu.
Barangkali saya berpikir, barangkali si anaknya itu lulus kali ya dia. Pada waktu dimarah sama orang tua, dia hanya nunduk, dia hanya bertasbih, walaupun nangis dia hanya bertasbih. Udah, nggak usah dilawan, bertasbih aja. Nanti kalau selesai orang tuamu seperti itu, doakan agar beliau soleh atau soleha. Udah cukup. Nangis boleh Ustaz? Boleh, silakan. Itu manusiawi aja. Kayak mamanya Cici, ya bertasbih sambil nyetrika. Lu siapa tahu nangis sih. Nangis kok nangis menyesali, nggak bisa mendidik. Iya. Oh, kok bisa mendidik? Nggak bisa mendidik. Tak kira kok bertemu. Insya Allah seperti itu. Nah, insya Allah kalau memang bengkak jantung itu hanya cuma pahami kesalahannya itu menyimpan marah atau marah. Nah, menyimpan marah atau marah, biasanya bengkak jantung itu menyimpan marah kebanyakan. Marah juga bisa, kemudian paru-parunya juga sama, rusak. Jadi doakan aja. Ya Allah, jika jantung saya bengkak, paru-paru saya rusak, saya bernapas sesek, ngos-ngosan, bahasa kita aja santai. Jika itu dari kesalahan dan dosa-dosa saya, sebutin. Saya sering menyimpan marah kepada, sebutkan. Aku mohon ampun kepadamu. Astagfirullahaladzim, sampai ke sini. Insya Allah biasanya seseknya mulai turun. Biasanya pasien Ustadz yang Ustadz tangani berapa lama tuh untuk menjadi Sembuhnya atau enaknya gitu? Enaknya itu Ustadz. Ya atas izin Allah Ta'ala langsung Ji. Alhamdulillah. Jadi memang itu yang sering saya alami dari pasien bengkak jantung itu, alhamdulillah langsung. Langsung aja hilang aja seseknya. Napasnya enak, plong di sini seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Jadi yang bisa dikabulkan sama Allah Ta'ala. Makanya benar kata Rasul, jangan marah bagimu surga, itu sudah benar. Jadi memang harus belajar tidak marah. Berarti yang harus datang dua-duanya kalau suami istri ya. Jadi istrinya memahami, suaminya juga paham. Ya, itu dengan catatan sama-sama tahu Ji. Iya. Jadi mereka tahu, mereka juga mohon maaf tidak disabilitas. Disabilitas. Ya, kalau satu disabilitas kan saya tetap ngomong nggak ngerti nanti. Jadi intinya tetap dua-duanya harus, kalau suami istri ya, kan tahu biasanya karena mereka sering nonton YouTube, jadi sehingga tahu, oh ini kayaknya saya dengan pasangan saya, berdualah datang. Kalau anak sama orang tua juga bisa kan? Bisa. Anak sama orang tua bisa. Anak sama orang tua bisa, insya Allah. Jadi itu bisa asal mereka paham, kemudian berubah. Rata-rata langsung hilang kok seseknya hilang. Alhamdulillah, boleh dicek boleh, boleh dicek di dokter boleh. Dan biasanya saya suruh kembali 1 bulan kemudian, kembali saya tanya gimana? Alhamdulillah sudah normal Ustaz. Ya udah selesai. Seperti itu. Yang kemarin kan belum 1 bulan, baru beberapa hari ini, belum ada 1 minggu, 1, 2, 3 hari, 4 hari ini jantung gitu. Ada beberapa yang sakit jantung, alhamdulillah. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dari saudara beriman, seluruh beriman paham, kemudian belajar, dan jangan hanya cuma insidentil, ya kan ya. Jangan lakukan terus-menerus. Ya. Dengan pasangan juga ngobrol. Jangan saling tekan ya, jangan saling jangan saling tekan menekan, salah menyalahkan, seperti itu diomongin. Kalau yang datang di sini itu persoalannya suami istri, ya saya ngomong, suami dan istri saya kasih tahu. Jangan, rukun itu sulit, tetapi kalau rukun itu dijaga dengan syariat Islam, bukan diam-diaman, pahalanya sangat besar. Menjadikan rukun suami dan istri itu pahalanya sangat besar sekali, insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Mudah-mudahan kami yang ada di sini bisa menjalankannya. Amin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu, bagaimana analisa dan solusi yang telah diberikan beliau untuk penyakit bengkak jantung. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah.